Ada aroma yang tak pernah hilang dari ingatan seorang anak, wangi teh hangat yang mengepul dari cangkir tua, dan suara lirih seorang ibu yang berdoa di pagi hari. Di balik kesederhanaan itu, tersimpan cinta yang tidak pernah meminta kembali, hanya memberi, tanpa jeda, tanpa syarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang mengalir seperti embun pagi, izinkan saya membagikan sebuah kisah sederhana, namun dalam maknanya. Ini bukan sekadar cerita tentang teh dan doa, tetapi tentang kasih seorang ibu yang menjelma dalam setiap detik hidup kita, meski sering tak kita sadari. Semoga setiap kata yang tertulis di sini mampu mengetuk ruang hati yang mungkin telah lama terdiam. Fajar belum lagi utuh merekah. Langit masih menggigil dalam kelamnya, seolah enggan membuka selimut malam. Namun dari sudut rumah yang sederhana itu, terdengar denting sendok beradu dengan gelas. Perlahan, samar, tapi pasti, seperti suara hati yang setia menunggu waktu. Dapur kecil di ujung rumah telah terjaga lebih dahulu daripada siapapun yang tinggal di dalamnya. Ibu selalu bangun sebelum ayam sempat berkokok. Entah bagaimana tubuhnya tahu kapan harus terjaga. Tak pernah ada alarm, tak ada pengingat. Hanya naluri dan cinta yang membangunkannya setiap hari, tanpa lelah, tanpa keluh. Di tangannya, segenggam teh meluruh ke dalam teko tanah liat, lalu diseduh dengan air yang baru saja mendidih. Asapnya mengepul pelan, menggambar siluet kasih di udara yang dingin. Aroma teh itu seperti doa yang berwujud. Hangatnya menelusup pelan ke ruang-ruang rumah, membangunkan yang masih terlelap dengan kelembutan yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Bukan sekadar daun teh yang direndam air panas. Ia adalah simbol perhatian, tanda kehadiran, bahasa cinta yang disampaikan lewat kebiasaan yang tak pernah dianggap besar oleh siapapun, kecuali mereka yang kehilangan. Sambil menunggu teh mendingin, ibu biasanya duduk bersimpuh di atas sajadah. Bibirnya komat-kamit dalam irama yang tenang. Doa-doanya tidak nyaring, tapi mampu mengetuk langit. Ia tak pernah meminta untuk dirinya sendiri lebih dulu. Selalu anak-anaknya yang disebutkan lebih awal, satu persatu, dengan suara yang hampir seperti bisikan. Seolah takut kalau malaikat pencatat amal tak sempat menulis setiap nama yang disebutkan. Aku sering pura-pura tidur di balik pintu, menyimak lirihnya suara ibu. Tak jarang mataku panas, dada terasa sesak. Ada yang mengalir di sana, sebuah kesadaran yang tak diajarkan di bangku sekolah, bahwa cinta sejati tak selalu diucapkan dengan kata-kata besar, tapi diselipkan dalam rutinitas kecil yang diulang setiap hari dengan kesungguhan. Pagi di rumah kami tak pernah mewah. Tak ada roti panggang atau harum kopi seperti yang kulihat di iklan-iklan televisi. Yang ada hanya teh hangat dalam gelas kaca warung, dan sepiring nasi sisa semalam yang dihangatkan ulang. Tapi entah kenapa, rasanya selalu cukup. Bahkan terasa lebih dari cukup. Karena dalam setiap tegukan, ada rasa aman. Dalam setiap suap, ada restu ibu yang tak tampak, tapi selalu terasa. Aku tak tahu sejak kapan ibu mulai terbiasa menyeduh teh setiap pagi. Mungkin sejak aku masih bayi, atau bahkan sebelum aku hadir di dunia. Tapi yang pasti, ibu selalu ada di dapur itu, setia, seperti doa-doanya. Dapur kecil itu bukan sekadar tempat memasak. Ia adalah altar suci di mana cinta dihidangkan, dan pengorbanan dilupakan begitu saja. Kadang aku bertanya dalam hati, tidakkah ibu lelah? Tidakkah ia ingin tidur sedikit lebih lama, atau memanjakan dirinya sendiri barang sejenak? Tapi ibu seperti matahari pagi, ia tak pernah bertanya mengapa harus terbit. Ia hanya tahu bahwa kehadirannya dibutuhkan, bahwa cahayanya dinanti. Dan teh itu, oh,
teh itu bukan sekadar minuman. Ia adalah pengikat waktu. Pengingat bahwa hari ini telah datang, dan kita harus siap menyambutnya. Dalam teh buatan ibu, kutemukan semangat, ketulusan, dan cinta yang tak bisa dibeli dimanapun. Teh itu selalu hadir, meski aku tak memintanya. Dan doa ibu, meski tak pernah kudengar seluruhnya, selalu menuntunku pulang ke arah yang benar. Kini, setelah aku tumbuh dan meninggalkan rumah, aroma teh itu tetap hidup dalam ingatanku. Setiap kali aku merasa lelah, terombang-ambing oleh kerasnya dunia, aku hanya perlu memejamkan mata dan membayangkan pagi di rumah, denting sendok, uap teh yang mengepul, dan suara ibu yang melafalkan doa, pelan namun dalam. Lalu hatiku kembali tenang. Barangkali itulah yang disebut orang sebagai berkah. Ia bukan datang dari langit dalam bentuk gemerlap, tapi dari dapur kecil yang tak pernah tidur, dari secangkir teh yang diseduh dengan cinta, dan dari ibu yang tak pernah lupa menyebut namaku dalam doanya. Setiap doa memiliki tujuannya. Ada yang berdoa untuk kekayaan, jabatan, kesehatan, bahkan cinta yang belum sempat datang. Tapi ibu selalu punya cara sendiri dalam meminta kepada Tuhan. Ia menunduk dalam sujud panjang, melafalkan nama-nama anaknya satu persatu, namun melupakan dirinya sendiri. Aku pernah mengintip dari balik tirai, kala subuh belum selesai melarutkan langit. Suasana masih sunyi, hanya terdengar detak jam tua yang menggantung di ruang tengah. Di sudut ruang, ibu masih di atas sajadahnya, dengan mukena yang kini mulai pudar warnanya. Tangannya menengadah, matanya tertutup rapat. Sesekali terdengar isak kecil yang cepat ia sembunyikan. Dalam hati, aku menebak-nebak, doa apa yang begitu menyentuh perasaannya? Siapa yang ia sebut dalam harapannya yang lirih? Tapi perlahan, suara itu sampai juga ke telingaku, dengan begitu jelas dan menusuk hati. Bukan tentang dirinya, bukan tentang rumah yang butuh perbaikan, bukan tentang lelahnya menjaga anak-anak. Tapi tentang aku, tentang kakakku, tentang adik-adikku, satu persatu ia panggil dengan penuh kasih. Ya Allah, beri kemudahan untuk anakku hari ini di sekolah. Ya Allah, jaga langkah anakku yang merantau, jangan biarkan ia kesepian. Ya Allah, ampuni hilaf mereka, walau mereka belum sempat kembali. Tak ada satu kalimat pun yang menyinggung dirinya sendiri. Padahal, aku tahu tubuhnya sering sakit. Kakinya kadang bengkak karena berdiri terlalu lama. Aku juga tahu, ada banyak beban yang ia pikul sendiri, tanpa pernah mengeluh, tanpa pernah membagi rasa. Tapi begitulah ibu. Ia seperti tanah, selalu menopang, meski diinjak. Ia seperti langit, selalu menaungi, meski tak pernah diminta. Dan doanya adalah bentuk cinta paling tulus yang pernah ada. Ia tak berharap dibalas. Bahkan mungkin, ia tak tahu bagaimana cara meminta untuk dirinya sendiri. Baginya, keselamatan dan kebahagiaan anak-anaknya adalah jawaban dari semua doa yang ia panjatkan. Kadang aku merasa malu. Aku, yang sering mengeluh untuk hal kecil. Yang dalam doa-doaku lebih sering meminta dunia, tetapi lupa bersyukur. Aku, yang dulu sering menunda salat dengan alasan sibuk, padahal ibu yang lebih lelah dariku selalu lebih dulu menyentuh sajadah. Ada satu malam yang tak pernah kulupakan. Saat aku pulang larut, dalam diam dan merasa bersalah karena meninggalkan rumah tanpa kabar. Ibu tak menegur. Ia hanya menyambutku dengan senyum tipis dan segelas air putih. Tapi malam itu, aku terbangun karena suara tangis dari kamar sebelah. Ibu berdoa, dan di sela-sela isaknya terdengar lirih. Ya Allah, jaga hatinya, jangan biarkan ia hilang arah,
Meski ia belum sempat meminta maaf, aku sudah memaafkannya. Aku terisak di balik pintu. Sejak kapan cinta bisa seagung itu? Sejak kapan seseorang bisa sedemikian kuat mencintai, bahkan saat dilukai? Tapi rupanya itulah ibu, sebuah jiwa yang diciptakan dengan keteguhan dan kelembutan sekaligus. Ia bukan malaikat, tapi cintanya terasa lebih besar dari apapun yang pernah kutemui di dunia. Doa-doanya mungkin tak pernah viral, tak pernah dicatat sejarah. Tapi doa-doanya lah yang membuatku berdiri hari ini. Mungkin langkah kakakku begitu tegak karena ada doa ibu yang menopangnya. Mungkin adik-adikku tumbuh dengan penuh percaya diri karena dalam tidur mereka, doa ibu senantiasa mengayomi. Sekarang aku mulai mengerti, mengapa langit begitu sabar menurunkan hujan, meski tanah tak selalu bersyukur. Karena cinta, seperti doa ibu, tidak membutuhkan alasan untuk tetap memberi. Andai suatu hari nanti ibu tak lagi bisa menyebutkan nama-nama kami dalam doanya, karena lupa, atau karena takdir, aku harap kami sudah cukup dewasa untuk melanjutkan doa itu. Mendoakan ibu seperti ia mendoakan kami. Tanpa pamrih. Tanpa syarat. Karena sejatinya, doa ibu bukan sekadar permohonan. Ia adalah warisan paling suci yang ditinggalkan sebelum semua yang lain. Ia tak tertulis, tapi mengalir dalam darah kami. Ia tak terlihat, tapi hidup dalam langkah kami. Dan sampai kapanpun, aku percaya, doa yang tak pernah menyebut nama sendiri itulah yang menyelamatkan kami dalam gelap, menuntun kami pulang dalam terang. Rumah kami tak besar. Dindingnya tipis, catnya mulai mengelupas, dan lantainya dingin meski matahari bersinar terang di luar. Tapi rumah itu menyimpan banyak rahasia. Ia menyimpan tawa kami, pertengkaran kecil, doa-doa ibu, dan satu hal yang paling dalam, tangis diam yang tak pernah kami tahu, hingga semuanya terlambat. Ibu adalah perempuan paling tangguh yang pernah kutemui. Ia jarang marah, apalagi mengeluh. Senyumnya tak pernah absen, meski kami tahu betapa banyak yang harus ia hadapi setiap hari. Ia adalah mata air bagi keluarga kami, mengalirkan kasih, meneduhkan, memberi tanpa suara. Tapi seperti sungai yang tenang, ada arus deras yang tersembunyi di dasarnya. Aku baru tahu bahwa ibu sering menangis sendiri. Bukan karena kami tak peduli, tapi karena ibu terlalu pandai menyembunyikannya. Ia tak ingin kami tahu. Ia tak ingin kami terbebani. Ia ingin menjadi tempat kembali, bukan beban yang harus kami pikul. Salah satu malam yang paling menggetarkan hatiku terjadi saat hujan turun deras. Angin mengetuk-metuk jendela rumah, dan petir sesekali menyambar langit. Aku terbangun karena suara samar dari arah dapur. Bukan suara sendok atau cangkir teh, tapi isakan. Kecil, hampir tak terdengar. Tapi cukup untuk membuat langkahku terhenti di ambang pintu. Ibu duduk di kursi kayu, memeluk lututnya sendiri. Di hadapannya, ada setumpuk tagihan yang belum terbayar, selembar foto lama ayah yang telah pergi lebih dulu, dan handuk kecil yang basah oleh air matanya. Ia menangis. Tidak keras, tidak melolong. Tapi air mata itu jatuh dengan tenang, seperti hujan yang terus turun tanpa henti. Aku ingin masuk, memeluknya, mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Tapi kakiku seakan mengakar. Ada rasa sesak yang menyumpal dadaku. Aku sadar betapa jarangnya aku bertanya pada ibu, apakah ibu bahagia? Atau apakah ibu butuh sesuatu? Selama ini aku hanya menerima. Teh hangat, baju bersih, makanan tersaji, rumah yang rapi, doa yang tak putus. Tapi aku lupa bahwa ibu juga manusia. Ibu juga bisa lelah,
bisa takut, bisa merasa sendiri. Dinding rumah itu telah menjadi saksi bisu dari banyak hal. Ia mendengar suara ibu menghibur kami saat kami patah hati. Ia merekam detik-detik ketika ibu menahan lapar agar kami bisa makan lebih dulu. Dan ia tahu betapa sering ibu menekan perasaannya sendiri, menyembunyikan segala sedih di balik senyum yang seolah tak pernah habis. Aku mulai menyadari bahwa kekuatan seorang ibu bukan karena ia tak pernah rapuh, melainkan karena ia memilih untuk tetap berdiri meski retak dalam diam. Ibu memilih untuk tidak membuat kami cemas. Ia memilih untuk meredam semuanya sendiri, sakit, kesepian, bahkan rasa kehilangan, karena ia ingin anak-anaknya tumbuh tanpa beban luka yang ia pikul. Dan dalam keheningan malam, dinding-dinding rumahlah yang mendengarkan keluh kesahnya. Mereka yang menjadi saksi dari air mata yang tak tertangkap mata anak-anaknya. Mereka yang tahu bahwa di balik segala ketegaran itu, ada hati yang kadang sangat ingin dipeluk, sangat ingin dimengerti. Kini, setiap kali aku pulang ke rumah dan menyentuh dinding itu, aku seolah mendengar gema lembut dari tangis yang dulu pernah tertahan. Suara lirih yang berkata, "Aku baik-baik saja, padahal tidak." Dan aku berjanji dalam hati, mulai sekarang aku tak akan membiarkan ibu menangis sendirian lagi. Karena ibu tidak seharusnya sendirian dalam perjuangan. Ibu bukan dewi, bukan peri, bukan malaikat. Ia manusia yang sama seperti kita, yang berhak menangis, didengar, dan disayangi tanpa syarat. Kini aku tahu, cinta seorang ibu memang hebat. Tapi lebih dari itu, cinta yang didengarkan dan dibalas dengan perhatian adalah obat paling lembut untuk luka-luka yang tak terlihat. Pagi itu, rumah kami terasa berbeda. Bukan karena suara burung tak lagi berkicau, bukan pula karena langit sedang mendung. Justru hari itu, cahaya matahari masuk hangat dari celah jendela, angin semilir menggoyangkan tirai, dan aroma teh hangat menyambut dari meja makan. Semuanya tampak seperti biasa, hanya saja tidak ada ibu. Di meja dapur, 2 cangkir teh sudah disiapkan. Uapnya masih naik pelan, menari seperti harapan yang belum sempat dikatakan. Di sampingnya, ada sepotong kue kecil kesukaan ayah dan tumpukan kerudung yang sudah dilipat rapi. Semua tertata seperti biasa. Hanya saja, kehadiran ibu tak ada di sana. Aku mencari ke setiap sudut rumah, memanggil namanya, menyibak kamar dan dapur. Tapi yang kutemukan hanyalah sunyi. Dinding-dinding rumah, yang dulu menjadi saksi bisu tawa dan doa-doanya, kini terasa hampa. Dan akhirnya, aku menemukannya berbaring dengan tenang, wajahnya damai, seakan sedang tidur. Tapi tubuhnya dingin. Dan teh yang ia siapkan pagi itu menjadi teh terakhirnya. Tanganku gemetar saat menggenggam cangkir itu. Air mataku jatuh, menetes di permukaan teh yang sudah mulai kehilangan panasnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku sadar teh itu bukan sekadar kebiasaan pagi. Ia adalah cara ibu mengucapkan pesan terakhir, tanpa suara, tanpa surat, tanpa kata-kata besar. Tapi maknanya begitu dalam, begitu menusuk. Secangkir teh itu adalah wasiat Suni. Bahwa ibu ingin kami tetap melanjutkan pagi-pagi kami dengan hangat. Bahwa meski ia telah pergi, cintanya tetap hadir di setiap rutinitas kecil yang dulu sering kami abaikan. Bahwa kasihnya tidak pernah berakhir meski nafasnya telah berhenti. Kakakku datang tak lama kemudian, begitu pula adik-adikku. Semua berkumpul dalam duka yang tak bisa dijelaskan. Tapi anehnya, tak ada teriakan. Tak ada isak yang memecah ruangan. Yang ada hanyalah hening yang berat, hening yang seolah mengajarkan kita bahwa cinta sejati tidak pernah pergi dengan gaduh,
ia pamit dengan diam yang menggetarkan. Saat memandikan jenazah ibu, tanganku tak berhenti bergetar. Kain kafan itu terasa begitu asing, begitu jauh dari sosok ibu yang selalu sibuk menyuapi kami, menjahit baju-baju kami yang sobek, dan menyeduh teh di pagi hari. Tapi aku tahu, yang pergi hanya raganya. Cintanya tetap tinggal, melekat dalam tembok rumah, dalam setiap serat sajadahnya, dalam cangkir teh yang masih bergetar dalam ingatanku. Beberapa hari setelahnya, aku duduk sendiri di dapur. Kupanaskan air, kutuangkan ke dalam teko tanah liat, kutaburkan daun teh seperti yang biasa ia lakukan. Tapi aromanya tidak pernah sama. Rasanya juga tidak pernah lagi sehangat dulu. Karena tangan yang membuat teh itu sudah tiada. Yang tersisa hanya kenangan, dan kerinduan yang menggumpal seperti uap di permukaan cangkir. Tapi dari situ aku belajar bahwa warisan ibu bukanlah harta. Bukan rumah ini, bukan perabotannya, bukan emas atau surat berharga. Warisannya adalah kebaikan yang tertanam dalam rutinitas. Warisannya adalah cara ia mendoakan, cara ia mencintai, cara ia memberi bahkan ketika tak punya apa-apa. Dan teh pagi itu adalah bentuk cinta terakhirnya. Sebuah pesan lembut yang berkata, teruskanlah hidup dengan ketulusan yang sama. Sejak hari itu, kami memutuskan untuk meneruskan kebiasaan teh pagi. Bukan karena kami ingin menggantikan ibu, karena tak akan pernah bisa. Tapi karena kami ingin tetap merasa dekat dengannya. Dalam setiap hirupan teh, kami ingin mengenangnya. Dalam setiap uap yang mengembun di dinding gelas, kami ingin melihat bayangannya. Dan dalam setiap doa yang kami panjatkan setelah tegukan pertama, kami ingin menyebut namanya, seperti ia dulu selalu menyebut nama kami. Kini, rumah itu tak lagi sama. Tapi kami tahu, cinta ibu tak pernah benar-benar pergi. Ia tinggal bersama kami, dalam bentuk yang lebih halus, lebih suci, lebih abadi. Dan secangkir teh, yang dulu terlihat biasa saja, kini menjadi lambang ikatan yang tak pernah putus, bahkan oleh kematian. Kita sering mengira cinta hanya hidup dalam pelukan, dalam tatapan, atau dalam ucapan langsung. Tapi dari seorang ibu, kita belajar bahwa cinta juga bisa hidup dalam kesunyian. Dalam secangkir teh yang diseduh sebelum fajar, dalam doa yang dilafalkan tanpa nama diri, dalam tangis diam yang hanya diketahui dinding rumah, dan dalam kepergian yang justru meninggalkan kehangatan yang abadi. Ibu tidak menuliskan wasiat di atas kertas. Ia menuliskannya dalam kebiasaan kecil yang ia ulang setiap hari. Dalam ketulusan yang tak pernah memaksa. Ia tak mewariskan kemewahan, tapi ia meninggalkan harta yang lebih bernilai, hati yang tahu cara memberi, bibir yang hafal menyebut nama dalam doa, dan tangan yang tetap ingin memberi bahkan ketika kosong. Kini kami tahu, cinta ibu tidak selesai saat tubuhnya terbujur kaku. Ia terus berjalan bersama kami, dalam setiap langkah, dalam setiap pilihan hidup, dalam teh yang kami hidangkan setiap pagi. Dan selama kami terus mengenangnya dengan kasih, selama kami terus mengirim doa untuknya seperti ia dulu mendoakan kami, maka ia tidak benar-benar tiada. Karena ada cinta yang tak bisa dikubur oleh tanah. Ada doa yang tetap hidup meski mulut telah diam. Dan ada teh yang tak pernah benar-benar dingin, karena diseduh dengan cinta yang kekal. Untuk ibu, yang telah mengajarkan arti hidup tanpa berkata-kata. Terima kasih. Kami melanjutkan harimu, dengan secangkir teh dan sebaik doa, seperti yang selalu kau lakukan sejak dulu.